Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Solihati. Saat ini saya tengah melaksanakan studi pada program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hakikat manusia sebagai individu. Materi yang telah saya susun tersebut secara umum berpijak pada sebuah referensi primer dari buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA. Beliau sendiri lahir pada tanggal 1 Oktober 1929 di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Riwayat pendidikan beliau dari studi S1, beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu pada studi S2, beliau mengambil program studi pendidikan Islam masih di universitas yang sama. Lalu untuk studi S3-nya, beliau mengambil konsentrasi studi Islam. Beliau sendiri telah memperoleh gelar guru besar atau profesor sejak tahun 2008. Beliau telah menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah sejak tahun 1987, dari dulu ketika masih IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian naik tingkat dan berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, mengenai hakikat manusia sebagai individu di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana hakikat manusia dalam pandangan filsafat dan Islam. Kemudian yang kedua, apa saja aliran tentang hakikat manusia. Dan yang ketiga, apa saja wujud hakikat manusia atau karakter manusia itu sendiri. Sebelum membahas lebih dalam, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari manusia itu sendiri. Nah, manusia menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Sementara menurut Undang Ahmad Kamaluddin, manusia adalah makhluk Tuhan yang otonom, pribadi yang tersusun atas suatu kesatuan yang harmonik jiwa raga dan eksis sebagai individu yang memasyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia sendiri disebut antropologi filsafat. Sigmund Freud sebagai salah seorang ahli ilmu jiwa membagi struktur jiwa atau kepribadian manusia ke dalam 3 hal atau 3 macam. Yang pertama adalah bagian dasar atau das atau id atau id. Nah, sesuai letaknya yang paling dasar, das ini merupakan sumber kehidupan. Jadi semua tuntutan das ini semata-mata demi kepuasan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku, tanpa pertimbangan baik dan buruk. Kemudian yang kedua, bagian tengah atau das atau disebut dengan ego. Nah, bagian ini berfungsi sebagai badan dan sensor atas kehendak-kehendak dari das tadi. Nah, yang ketiga, bagian atas atau das Über-Ich atau kata lainnya adalah superego. Bagian jiwa yang disebut superego ini tidak hanya menyadari realitas sosial, melainkan juga mengerti dan mendukung norma-norma sosial. Nah, contoh konkretnya dari ketiga macam tadi adalah seperti ini. Jadi, ID, it, itu ketika kita merasakan lapar di dalam kelas. Kemudian, ego sendiri akan berfungsi atau akan memberikan pertimbangan untuk nantinya akan makan atau tidak, seperti itu. Nah, superego sendiri akan memberikan stimulus kepada kita untuk tidak makan di kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hakikat manusia menurut pandangan filsafat dan Islam. Nah, hakikat manusia sendiri menurut pandangan Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kejadian manusia. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama, Adam sebagai nenek moyang manusia. Kemudian yang kedua,
manusia pada umumnya sebagai tentang penciptaan Nabi Adam menurut Al-Quran. Ada 3 istilah yang sering muncul. Yang pertama adalah tin, kemudian turab, dan yang ketiga adalah salsal seperti fakhor yang berasal dari hama masnun. Untuk kata tin sendiri diartikan sebagai saripati atau tanah lumpur ataupun tanah liat. Dan yang kedua, kata turab diartikan sebagai saripati tanah juga. Nah, yang ketiga, salsal seperti fakhor yang berasal dari hama masnun. Pengertiannya adalah bahwa salsal adalah tanah kering yang bersuara dan belum dimasak. Nah, jika salsal sudah dimasak, jadilah dia menjadi fakhor. Sedangkan kata salsal yang berasal dari hama masnun adalah tanah kering, keras, bersuara, yang dapat diukir, warna hitam yang dapat diubah-ubah, dituangkan dalam cetakan agar menjadi kering. Pada intinya, Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Kan dari 3 hal tadi intinya adalah bahwa Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Nah, dari saripati tanah tadi kemudian dibentuklah fisik Nabi Adam, lalu ditiuplah roh ke fisik yang telah sempurna tersebut. Maka setelah itu jadilah manusia berupa Nabi Adam, yaitu manusia yang sesungguhnya. Setelah itu malaikat disuruhlah oleh Allah untuk menyembah kepada Nabi Adam. Nah, konsep penciptaan manusia yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah tentang penciptaan manusia setelah Adam. Nah, untuk penciptaan manusia setelah Nabi Adam itu ada 7 tahap. Yang pertama, hakikatnya manusia berasal dari saripati tanah. Kemudian tahap kedua menjadi nutfah atau sperma yang bercampur dengan ovum wanita. Lalu berlanjut ke tahap ketiga, yakni adanya alaqah atau segumpal darah. Kemudian tahap yang keempat itu menjadi segumpal daging atau mudghah. Tahap yang kelima yakni menjadi tulang belulang. Kemudian tahap keenam menjadi pembalut tulang belulang dengan daging. Dan yang ketujuh, setelah pembentukan fisik yang sempurna berbentuk janin, Allah lalu menutupkan ruh ke janin tersebut, maka jadilah calon jabang bayi manusia yang sempurna. Seperti itu. Kalau tadi tentang konsep penciptaan manusia, maka akan saya jelaskan tentang perangkat jati diri manusia. Nah, kompleksitas jati diri manusia itu sendiri pada dasarnya manusia itu tersusun atas 2 hal, yakni materi berupa jasmani atau fisik, dan yang kedua adalah imateri atau ruh. Nah, Al-Quran sendiri menunjuk beberapa istilah tentang manusia. Ada 2 hal, yang pertama kata insan dan kemudian kata bashar. Nah, kata insan sendiri itu kalau dilihat dari 2 hal, ada 2 hal, yakni yang pertama kata nasia dan yang kedua atau al-uns atau anisa. Insan sendiri berasal dari kata nasia, itu diartikan sebagai lupa atau salah. Nah, maksudnya atau esensi dari kata nasia ini bahwa manusia itu dapat memiliki kesadaran untuk meminimalisir atau menghilangkan kesalahan yang ada pada dirinya, seperti itu. Untuk meminimalisir atau bahkan melupakan kesalahan yang ada pada dirinya untuk meningkatkan kualitas pribadinya. Sedangkan jika insan berasal dari kata al-uns atau anisa itu artinya jinak. Esensi dari kata ini bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berbudaya, dan dididik, seperti itu. Kalau tadi saya sudah membahas tentang kata insaniyah, maka saya akan membahas tentang bashar. Kata bashar ini mengacu kepada jasmani manusia, bahwa manusia akan bertumbuh seiring dengan makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Nah, untuk perangkat pembentukan kompleksitas jati diri manusia, atau dengan kata lain adalah potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu terdiri atas beberapa hal. Ada al-jism, kemudian ada al-qalb, ada lagi al-aql, ada lagi nafs,
dan juga fitrah. Nah, al-jism sendiri adalah anggota tubuh atau kekuatan tubuh sebagai salah satu syarat untuk manusia melakukan aktivitas di bumi. Kemudian, al-aql adalah suatu pemahaman ataupun pengetahuan yang ada dalam diri manusia yang mana akan membantu manusia untuk memahami segala sesuatu, apakah itu real ataupun yang abstrak. Lalu ada yang ketiga yang disebut al-qalb. Al-qalb ini nama lainnya adalah hati nurani. Jadi al-qalb ini akan mendorong manusia untuk beralih dari yang jahat menjadi yang baik, atau manusia bisa memilih apakah harus berbuat baik atau jahat. Nah, tentunya al-qalb ini akan mendorong manusia untuk memilih kepada kebaikan. Namun pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, potensi-potensi yang telah saya sebutkan tadi nantinya akan menghantarkan manusia untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, untuk menguasai ilmu pengetahuan, untuk meraih cita-cita, dan untuk mengelola alam semesta. Lanjut ya kepada kedudukan manusia di bumi. Nah, kedudukan manusia di bumi ada dua. Yang pertama itu menjadi khalifah, dan yang kedua menjadi hamba. Sebagai khalifah, manusia akan diberikan potensi-potensi oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, potensi-potensi itu. Nah, dengan potensi itu, manusia itu memiliki kuasanya untuk mengelola alam semesta. Seperti itu. Nah, tapi di lain sisi, Allah juga memberikan materi penugasan yang berisi aturan-aturan dan rambu-rambu yang dijalankannya. Kemudian, tadi kan khalifah ya, sekarang tentang manusia sebagai hamba. Nah, hamba di sini tentu saja hubungannya kepada Allah. Nah, tugas penghambaan ini yakni manusia harus mengimani seluruh rukun iman. Yang kedua, manusia juga harus beribadah pada Allah. Dan yang terakhir adalah manusia haruslah berakhlakul karimah. Apabila manusia telah melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan sebagai hamba dengan maksimal, maka manusia akan disebut sebagai muslim yang tadi. Hakikat manusia menurut pandangan filsafat dan Islam. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yakni aliran-aliran tentang hakikat manusia. Aliran yang pertama adalah aliran serba zat. Aliran ini mengatakan bahwa manusia itu hanyalah sebuah zat atau materi. Sedangkan zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah zat, maka manusia adalah bagian dari alam ini. Intinya, menurut aliran ini, manusia itu bersumber dari materi. Karena manusia hakikatnya sebagai makhluk materi, maka pertumbuhannya pun berproses dari segala sesuatu yang berbau materi. Kemudian yang kedua, aliran serba ruh. Aliran ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari ruh. Jadi jasmani itu adalah manifestasi dari ruh itu sendiri. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari dua substansi, jasmani dan rohani. Namun keduanya itu berbeda. Jadi jasmani itu bukan berasal dari rohani dan rohani pun bukan berasal dari jasmani. Tetapi keduanya itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi akan membentuk hukum kausal atau sebab akibat. Seperti itu. Sehingga fungsinya itu tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Yang terakhir, aliran eksistensialisme. Nah, aliran ini lebih kepada berpendapat manusia itu bagaimana dia eksis di dunia ini, bagaimana manusia itu berkontribusi di dunia sehari-hari, di lingkungan sekitarnya. Yang akan saya bahas di sini adalah wujud dari hakikat manusia. Kalau tadi kita telah membahas bagaimana atau apakah itu hakikat manusia, maka di sini saya akan membahas tentang wujud dari hakikat manusia tadi. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Jadi di sini manusia benar-benar memiliki kemampuan mengetahui apa sih karakteristik dia, apa sih ciri khas yang ada dalam dirinya, seperti itu. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Nah, di sini
ini manusia memiliki kemampuan bahwa dirinya itu ada, dirinya itu eksis. Bagaimana? Dirinya itu eksis, yakni eksis atau berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, pemilik kata hati. Kata hati di sini adalah hati nurani. Jadi hati nurani ini kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat adalah moral dan aturan. Nah, moral aturan ini adalah wujud dari kata hati tadi. Jadi, ketika kita sudah memiliki kata hati, kemudian kita memiliki kemampuan, maka akan muncullah moral dan aturan. Jadi berhubungan ya dengan kata hati tadi. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab. Jadi, manusia memiliki rasa tanggung jawab baik kepada Tuhannya, kepada dirinya sendiri, dan kepada lingkungannya. Yang keenam adalah rasa kebebasan dan merdeka. Namun, perlu digarisbawahi bahwa rasa kebebasan ini tetap harus dengan batasnya, yakni rasa kebebasan dibenarkan apabila masih dalam konteks atau masih sesuai dengan kata hati, norma, maupun aturan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan memberi hak. Yang terakhir, yang kedelapan adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, usaha untuk menghayati kebahagiaan ini berhubungan dengan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Jadi, ketika kita menerima, kita mensyukuri apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka akan timbullah rasa kebahagiaan itu. Karena ketika kita bersyukur, kita menerima apapun takdirnya yang diberikan oleh Allah, apapun qadar yang Allah berikan, pastilah kita akan merasa bahagia. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana, dan bahagia itu bukanlah dicari, tapi kita ciptakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hakikat manusia sebagai individu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.